radio internet, Tekomdik Aceh Media Edukasi Resonansi Online, edukatif dan inspiratif. UPT di Balai Tekomdik Aceh. Dinas Pendidikan Aceh. Assalamualaikum, salam jumpa dengan podcast Radiant Mind. Program podcast yang terlaksana dari hasil kerjasama antara UPTD Balai Telkomdik Dinas Pendidikan Aceh dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Provinsi Aceh binaan BKKN Provinsi Aceh dan kami dari Aceh Youth for Health. Podcast tim dipercaya sebagai penyuluh materi. Perkenalkan, saya Cut Khalifa Rania yang akan memandu episode kali ini. Nah, rekan Bruno, di podcast kami ini, kami akan mencerahkan kalian kembali tentang hal yang sudah kalian ketahui dan kami akan mengingatkannya kembali. Dan kami telah mengundang seseorang yang sangat spesial nih untuk episode kali ini, yaitu Ibu Aisyah Jamil. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, salam sehat jiwa. Ibu makasih banyak nih untuk kehadirannya dan mau menyempatkan diri untuk hadir di podcast kali ini. Oh iya nih Bu, boleh nggak cerita dikit tentang kehidupan sehari-hari Ibu dan apa aja sih itu? Oke. Saya Aisyah Jamil, saya psikolog klinis yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Sudah alhamdulillah bulan Mei kemarin itu tanggal 2 sudah 19 tahun. Ya. Kemudian selain saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa, saya juga berpraktek di Klinik Utama Cempaka 5. Jadi sehari-hari ya kegiatan saya bersama dengan orang dengan masalah kesehatan, orang dengan masalah kesehatan jiwa dan orang dengan gangguan jiwa. Oh begitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Semoga Ibu sehat. Ya. Sobat di luar sana juga mengenal Ibu lebih baik lagi. Oke, so langsung aja kita amankan pegangan, besarkan volume dan angkat kaki Anda karena kita akan menyelami permasalahan tentang apa sih anxiety itu. Oke, sebelumnya nih Bu, kalau boleh tahu anxiety itu apa sih Bu? Oke, kalau kita bicara anxiety berarti kita bicara cemas. Kalau bicara cemas itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ya. Setiap orang pasti merasakan cemas, merasakan takut, merasakan khawatir. Wajar sekali. Bahkan sebenarnya cemas itu adalah tanda-tanda yang kita miliki ketika kita menghadapi suatu ketegangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, jadi seperti itu. Gitu ya. Apa Ibu sebelumnya tuh pernah menjumpai atau menangani kasus yang tentang masalah kecemasan ini Bu? Oke, kalau bicara cemas biasanya orang-orang yang cemas itu nggak akan ngerasa punya masalah karena memang seperti saya bilang itu cemas itu normal gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak Icut misalnya mau jadi host hari ini nih, mungkin tadi cemas, khawatir, keringatan, tapi kemudian setelah jalani happy, nggak apa-apa gitu. Nah, yang jadi persoalan itu adalah ketika cemas itu terus-menerus terjadi, kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari. Biasanya rentangnya setelah 6 bulan. Jadi kalau misalnya hari ini cemas, terus kegiatannya selesai, terus lega, happy, nggak masalah, bukan gangguan gitu. Gitu ya Bu. Kalau misalnya tuh kayak ada rasa sesak atau tiba-tiba gak bisa tidur, terus badan juga pegel-pegel, itu termasuk dari salah satu penyebabnya? Itu kalau misalnya kita bilang sesak, tapi kita tahu dulu ya ada penyebabnya enggak. Kemudian sesak, nggak bisa tidur, itu bukan penyebab, tapi itu sebenarnya adalah tanda-tanda. Tapi seperti saya bilang tadi, kalau setelah selesai kegiatannya atau sumbernya diketahui, tidurnya bisa lagi, berarti kan dia nggak ngalamin gangguan. Tapi kalau sampai nggak bisa beraktivitas, nggak bisa tidur, besok nggak bisa tidur, nggak bisa belajar lagi, nggak mau ke sekolah lagi, misalnya nih, kalau dia ngerasain tuh gangguan cemas sosial misalnya, biasanya sih sama anak-anak dan remaja gitu. Iya. Jadi mau sekolah yang baru, kemudian malamnya, aduh besok mau sekolah nih. Teman-teman nggak ada lagi gitu misalnya, teman-teman baru. Nah tapi setelah dia sekolah, dia ketemu teman yang baru, happy, hilang. Tapi kalau misalnya besok lagi seperti itu lagi, berarti itu sudah gangguan gitu. Gitu ya. Apa dia punya tanda-tanda atau ciri-ciri khusus gitu, ada gak?
Kalau kita bicara kecemasan, gangguan kecemasan itu banyak. Ada kecemasan umum, ada fobia. Kecemasan umum itu biasanya kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan yang terus-menerus terjadi. Bisa dari pekerjaan, pendidikan gitu. Nah, kemudian ada fobia. Fobia ini adalah ketakutan pada sesuatu hal yang tidak rasional. Misalnya takut ruang gelap, takut sama kucing, tapi biasanya sih karena ada penyebab gitu. Habis itu ada gangguan kecemasan sosial. Seperti tadi saya bilang, biasanya kecemasan sosial ini terjadi pada anak remaja yang akan melakukan atau ada aktivitas baru nih, mau masuk sekolah, mau masuk SMP, biasanya tuh kayak anak-anak TK yang saat ini juga lagi persiapan masuk SD gitu. Nah, kemudian ada gangguan panik. Nah, gangguan panik itu biasanya tiba-tiba gitu kan. Nah, ada PTSD nih, PTSD juga post trauma syndrome disorder. Ini juga gangguan cemas biasanya karena ada trauma. Jadi kalau tadi Cut nanya ada nggak khususnya ya, tanda-tanda khusus biasanya akan beda-beda gitu. Jadi tanda-tandanya itu pasti ada gitu. Jadi kalau kita harus tahu dulu penyebabnya apa gitu. Gitu ya Bu. Berarti dia ini juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari juga lah. Ya, kalau sudah gangguan itu pasti ada mengganggu aktivitas sehari-hari. Tapi kayak tadi saya bilang, kalau hanya cemas saja itu normal. Jadi nggak usah takut gitu. Jadi mungkin kita bisa bedakan antara anxiety sama anxiety disorder, antara cemas sama gangguan cemas. Jadi anxiety sama anxiety disorder itu beda Bu? Beda. Kalau cemas tadi adalah ketakutan, kecemasan yang terjadi ya, khawatir yang terjadi, tapi ketika itu selesai dia bisa beraktivitas lagi, dia nggak ngalamin gangguan. Tapi kalau terus menerus bahkan lebih sampai 6 bulan itu baru gangguan. Iya gitu ya. Apa penyakit kecemasan ini tuh dia alami oleh remaja aja, apa anak-anak pun bisa terjadi juga sama dia? Kalau bicara tentang gangguan kecemasan bisa dialami oleh siapa aja. Dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, apakah dia pelajar, apakah dia pekerja, apakah dia juga ibu rumah tangga, itu bisa dialami oleh siapa saja. Jadi banyak faktornya gitu, sehingga semua orang bisa ngalamin itu. Begitu ya. Capek. Apa sih dampaknya nanti bagi orang yang mengalaminya nanti itu? Bisa disembuhkan kah apa enggak? Oke. Kalau seseorang sudah ngalamin yang namanya gangguan kecemasan ya, dampaknya pasti banyak gitu. Salah satunya adalah misalnya kalau anak sekolah, kalau dia atau misalnya seseorang yang mengalami kecemasan, dampaknya bisa lari ke dampak fisik misalnya. Jadi sesak nafas, ya kan, jadi bisa kaitannya sama bisa sakit jantung, nah seperti itu. Bahkan mengganggu pencernaan juga bisa. Ada orang yang misalnya makannya terlalu banyak atau makannya berkurang. Kemudian dampaknya juga bisa tidak bisa tidur, ya, tidak konsentrasi. Nah, kalau misalnya seperti Icut misalnya nih masih sekolah nih, kalau sudah ngalamin gangguan kecemasan pasti dampaknya itu adalah ke prestasi, bisa ke aktivitas sehari-hari, bahkan bisa menarik diri. Nah, jadi kalau kita ngalamin gangguan cemas, yang harus kita lakukan adalah coba diidentifikasi dulu nih masalahnya apa gitu. Jadi biar kita tahu masalah saya di mana, bagaimana saya cari penyelesaiannya. Kalau misalnya misalkan kita nih menyibukkan diri kita supaya untuk nggak terjadi hal-hal gitu, apa salah satu cara untuk membantunya apa enggak? Menyibukkan diri maksudnya punya aktivitas. Oke. Jadi kalau kita punya aktivitas yang positif itu bagus gitu. Tetapi kalau misalnya kita punya masalah kemudian kita beraktivitas kemudian jadi capek itu juga jadi nggak baik sebenarnya. Karena yang paling penting adalah kita juga harus mengukur diri sendiri gitu. Pada saat kita punya masalah mungkin nggak harus beraktivitas. Mungkin yang kita lakukan adalah kita istirahat dulu. Jadi nggak semuanya harus punya aktivitas, tapi beraktivitas itu baik gitu. Ada nggak cara gitu kayak ngebantu orang yang di sekitar, misalnya kita tahu nih dia memiliki tanda-tanda kecemasan ini, apa ada cara ngebantu dia atau apa gitu untuk teman-teman yang di luar sana?
Oke, kalau kita bicara tentang bagaimana sih membantu orang-orang yang ngalamin gangguan kecemasan, ya. Nah, pastinya kan kalau kita tahu nih teman kita cemas, kita ajak bicara dia. Kemudian kita ajak dia beraktivitas yang dia senang, ya, lakukan hobi misalnya. Kemudian ajak dia ke circle lingkungan yang positif gitu. Nah, kalau memang misalnya dia ternyata bukan orang yang bisa curhat, karena saya nggak bilang kalau kita punya masalah itu harus cerita ke semua orang, karena harus hati-hati sekali. Karena kalau kita bercerita sama orang yang tidak bisa dipercaya, malah masalahnya jadi besar. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa, orangnya bukan orang yang terbuka misalnya, atau dia takut, boleh dibawa ke ahlinya ya, ke ahlinya. Jadi mungkin dia butuh konseling gitu sama psikolog gitu, atau misalnya dia udah nggak bisa tidur sekali, atau larinya sudah ke jantung dan lain-lain, mungkin dia butuh pengobatan fisik juga gitu, nggak hanya psikologisnya. Tapi kalau misalnya dia kayak ngerasa takut gitu untuk ketemu psikolognya langsung tuh kayak mana? Oke. Sekarang sebenarnya sudah banyak kader kesehatan mental di sekolah-sekolah gitu. Karena yang saya tahu juga kemarin itu ada kegiatan Kemenkes, Dinas Kesehatan bersama UNICEF bersama sekolah-sekolah. Jadi ada kader kesehatan jiwa. Jadi kalau misalnya si anak itu mungkin belum mau konseling sama ahlinya, mungkin bisa konseling dulu sama temennya gitu. Karena biasanya kan kalau seusia remaja itu lebih nyaman sama temennya sendiri kan gitu. Benar. Kalau misalnya guru BK juga bisa kan, Bu? Ya, tapi mungkin kadang-kadang ya kayak saya bilang, anak-anak sekolah itu lebih nyaman sama teman seusianya. Ya, teman seusianya. Oke, gitu ya, Bu. Wah, ternyata sangat sulit membayangkan. Jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan gitu, karena kalau membayangkan mungkin akan sulit gitu, karena mungkin Icut tidak merasakan gitu. Tapi ketika Icut ngelihat teman-temannya Icut, oh ini ada nih, kita bisa lihat dengan tanda-tanda. Misalnya tandanya tadi, yang tadinya dia beraktivitas cukup banyak, kemudian mulai menarik diri. Atau kalau misalnya dia mau berbicara di depan jadi gugup gitu. Nah, kita mungkin nggak perlu nanya, kamu lagi punya masalah? Enggak gitu, karena tidak semua orang mau bilang kalau saya punya masalah gitu. Tapi kita kasih support positif sama dia, kasih semangat sama dia gitu. Gitu ya. Oke. Makasih Bu atas informasinya dan udah berbagi sharing ke kami tentang apa sih anxiety itu. Jadi mungkin anxiety sama anxiety disorder itu kan berbeda. Kalau anxiety itu normal, tapi kok anxiety disorder nih udah tingkat yang lebih parah gitu Bu ya. Udah gangguan ya. Oke. Gitu ya. Kalau misalnya dia kayak mana ya, kita udah tahu dia tuh lagi dalam masa gangguan gitu, tapi dia kayak menghindar dari itu, kayak mana sih Bu? Ya, gini, seseorang, gak semua orang ya, tapi kalau ada orang yang ketika dia punya masalah mungkin dia tidak mau orang lain tahu gitu. Jadi kalau memang dia tidak mau cerita, ya kita harus kasih waktu sama dia gitu. Kita tidak bisa memaksakan gitu, karena kalau kita paksakan mungkin malahan masalahnya jadi besar gitu. Tapi yang paling penting adalah kalau kita tahu teman kita punya masalah gitu, kita bilang sama dia gini, oke, saya ada, kalau kamu siap mau cerita sama saya, oke. Bisa ceritain ke orang-orang yang emang mudah dia percaya ya. Benar gitu ya. Oh ya, terima kasih Bu untuk informasinya, dan Ibu juga udah mau meluangkan waktu untuk sharing bersama kami, dan semoga teman-teman di luar sana juga dapat bermanfaat ilmu yang udah Ibu Aisyah bagiin gitu. Oke, dan kita juga nggak boleh ngeremehin masalah gangguan kecemasan ini, karena banyak juga yang masih ngeremehin gangguan kecemasan ini dan menganggap sepele gangguan kecemasan ini, bukan? Ya. Dan saya harap kita semua bisa lebih waspada dan selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari masalah kesehatan mental. Dengan lebih sadar dan waspada dapat menjauhkan kita dari terjangkitnya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tanpa disadari ternyata kita udah memasuki sesi akhir ini Bu. Dan makasih sudah berbincang bersama kami di beberapa menit ini Bu. Dan saksikan terus kami di beberapa episode lagi tentang hal yang menarik
juga yang kami akan bahas. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Radian Mind Podcast. Sampai jumpa lagi, dadah. Assalamualaikum.